103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri, dan ini special talk kita ya bersama Jasara Harja. Tema kita pagi ini adalah kepedulian sosial Jasara Harja terhadap masyarakat. Nah, DFM Mania, jadi PT Jasara Harja ini adalah asuransi sosial milik negara, BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, ataupun pejalan kaki. Tapi di samping itu, DFM Mania, PT Jasara Harja juga peduli terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan CSR-nya ya, atau Corporate Social Responsibility. Nanti kita bakal fokusnya ke situ nih, DFM Mania. Tapi sebelumnya Nurul juga mau sapa buat narasumber Nurul. Pagi ini ada Bapak Hawarit Pasaribu, Kepala Urusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jasara Harja. Selamat pagi, Mbak Assalamualaikum, Nurul. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya pertama dengar namanya Bapak pakai marga. Ternyata kita sama-sama orang Batak nih, Iya, Pak. Horas ya. Horas. Oke, DFM Mania kita juga ada live di TikTok di 1034 DFM Jakarta. Tentunya kalian bisa join kalau kalian punya pertanyaan seputar talk show kita pagi ini. Tapi sebelumnya congrats ya Pak ya buat Jasara Harja yang nerima prestasi ya Pak ya. Betul. Ini untuk penghargaan dari Insurance Asia Awards 2024 kategori The Strategic Partnership of the Year. Ya, di Singapura ya. Di Singapura ya Betul. Pak ya. Ini diwakili sama Bu Dewi ya Pak ya? Ya, sama langsung Pak Rifan, Direktur Utama. Oke, selamat untuk Jasara Harja. Bukan cuma di situ DFM Mania, di bidang CSR juga ada prestasi. Betul. Di tahun ini ya Pak ya masih? Betul, di awal tahun. Di awal tahun kemarin itu. Selamat Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Terus juga DFM Mania pastinya kalian boleh tanya-tanya nih untuk talk show kita pagi ini. Ke WhatsApp boleh di nomor 0811 99 1034. Tema kita tadi DFM Mania, kepedulian sosial Jasara Harja terhadap masyarakat. Jadi memang DFM Mania setiap perusahaan ini menurut undang-undang harus punya kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Merupakan komitmen perseroan terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Begitupun PT Jasara Harja punya pastinya kegiatan sosial ya Pak ya. Betul, Pak. Itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin dulu nih Pak Hawarit. Ya, jadi di Jasara Harja itu namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu salah satu urusan ya di kantor pusat di bawah Direktorat Hubungan Kelembagaan. Di mana dulu itu namanya PKBL ya, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Sekarang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan ini merupakan satu syarat berdirinya perusahaan ya, di Undang-Undang Nomor 40 itu wajib memiliki unit namanya TJSL atau CSR. Itu kira-kira Mbak. Jadi sekarang tuh memang ya perusahaan wajib punya ya? Wajib punya. Untuk mendirikan PT, salah satu syaratnya punya unit yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Nah ini kan untuk PT Jasara Harja udah besar, di mana-mana ada. Itu seperti apa sih Pak program dari TJSL-nya? Program kami itu selama ini kita buat berdasarkan kebutuhan masyarakat ya, terutama dengan kaitan dengan bisnis perusahaan. Di mana tujuan utamanya seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, maupun ada kaitannya dengan ruang lingkup bisnis perusahaan Jasara Harja, di mana ada kaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi banyak program-program kami yang edukasinya adalah meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Penasaran sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung sama bidangnya Jasara Harja. Betul. Di bidang keselamatan lalu lintas itu seperti apa detail program dari CSR-nya? Kalau kami itu mulai tahun kemarin tuh giat di pencegahan ya. Pencegahan khususnya di TJSL itu lingkupnya pada pendidikan, kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada mulai dari usia dini, mulai dari SD, SMP, SMA, itu namanya ada program kami tahun kemarin itu udah mulai launching itu diseminasi kurikulum keselamatan berlalu lintas. Jadi kita kolaborasi dengan Korlantas Polri dan Diknas. Kita buat
buku kurikulum keselamatan berlalu lintas. Nah, dalam implementasinya itu ada sosialisasi, safety campaign, maupun program-program yang berkaitan langsung dengan program pencegahan kecelakaan. Itu kita lakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi bentuknya sosialisasi, terus juga buku gitu ya Pak ya? Iya, ada buku, terus ada Zero Fashion, jadi inovasi mahasiswa untuk mencegah kecelakaan, misalnya dari sisi sistem ataupun dari sisi peralatan, misalnya lampu ataupun buku atau permainan yang mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. Oke. Pak Hawarid, menurut Bapak kenapa sih kemudian CSR itu tuh menjadi sesuatu komponen yang wajib untuk satu perusahaan? Ya kan padahal kan kalau kita pikir-pikir kenapa harus menjadi wajib gitu? Suatu perusahaan punya CSR. Satu, kenapa CSR itu diperlukan? Satu, pertama kita pemenuhan regulasi pemerintah ya, di mana kita seperti tadi Undang-Undang Nomor 40 maupun dari kementerian, terus kemudian itu termasuk juga citra perusahaan ya, meningkatkan brand image, terus memberikan contoh positif, terus selain itu juga pengurangan risiko operasional, di mana dengan program-program TJSL kita bisa meningkatkan efektivitas maupun risiko sosial dan lingkungan. Terus ada juga hubungan pengembangan hubungan dengan masyarakat dan stakeholder ya. Karena masyarakat itu stakeholder kita sama pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar perusahaan. Oke, jadi seperti itu kenapa kemudian CSR ini menjadi penting ya untuk sebuah perusahaan. Tadi di segmen sebelumnya Nurul sempat singgung nih Pak tentang award yang diterima sama PT Jasara Harja khususnya di bidang TJSL ya Pak ya. Ya betul. Di tahun 2024 telah menorehkan prestasi dengan berhasil meraih dua penghargaan bergengsi di kancah internasional loh Devemania dalam ajang ini 11 Annual International Finance Awards 2023 Betul. di Waldorf Astoria Bangkok, Thailand. Betul. Tanggal 26 Januari 2024. Nah, diantaranya untuk kategori Best Corporate Social Responsibility Initiative Insurance. Mungkin dari situ dulu, ini penghargaan apa Pak? Bidang apa gitu? Ya, jadi ini adalah penghargaan program-program yang sudah dilaksanakan oleh TJSL ya di tahun 2023 kemarin, di mana kita banyak program-program yang langsung berkaitan dengan masyarakat ya, termasuk pembentukan komunitas, terus pelestarian alam, terus maupun program-program bantuan kebencanaan dan program-program yang berkaitan dengan tadi pencegahan kecelakaan tadi. Jadi program-program ini dilihat oleh internasional bahwa memberikan dampak positif ya, terutama untuk perusahaan maupun buat Indonesia sendiri sih. Itu makanya kita dapat penghargaan kemarin di Thailand. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, Best Green Initiative Insurance. Nah, itu gimana tuh? Jadi selain itu kita juga peduli sama alam ya. Jadi Jasara Harja itu memiliki banyak kantor cabang, di mana tiap cabang itu kita memberikan alokasi dana yang dipergunakan untuk pelestarian alam. Jadi kita ada penanaman pohon, ada pelestarian hutan mangrove. Jadi ada yang kaitan-kaitan dengan kegiatan alam itu yang dinilai oleh mereka masuk sebagai salah satu dukungan kita terhadap paru-paru dunia ya Mbak ya. Wah, keren ya Devemania. Semoga kedepannya bakal terus mengabdi untuk masyarakat begitu ya Pak ya. Betul. Dari penghargaan ini kan bisa jadi motivasi, acuan kedepannya untuk lebih berkembang lagi. Terus makasih juga loh Pak udah support kegiatan kita untuk sosialisasi stunting ya Pak ya. Betul. Itu sesuatu yang saat ini lagi di Indonesia itu sesuatu yang lagi isu utama sebenarnya. Jadi ada isu stunting dan isu kemiskinan ekstrim. Dua isu itu yang lagi booming ya saat ini ya. Bukan booming karena dibuat-buat, tapi memang kenyataannya memang saat itu terjadi di negara kita. Kita butuh sesuatu action ya untuk terlibat bagaimana mengurangi angka stunting ya di Indonesia terutama itu. Makanya kami terlibat di dalamnya. Iya, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin masih remote area gitu kan, yang masih terpencil, Devemania angka stunting itu masih tinggi. Nanti kita juga ada kegiatan sosialisasi stunting nih, Devemania disupport juga sama Jasara Harja. Nanti di tanggal 23 Juli, bulan ini Devemania di Pasaran Bogor. Kalian harus ikutin kegiatannya juga, Devemania. Oh ya Pak, untuk kegiatan CSR itu, setiap tahun itu tuh berganti nggak sih Pak polanya? Jadi sebenarnya
untuk program yang sustain, kita perlu program yang kita anggarkan dan kita lanjutkan di tiap tahunnya. Selain program-program baru yang kita buat juga ya. Jadi untuk tetap sustain dari kalau kita menilai kinerja atau positifnya suatu program itu nggak mungkin dinilai dalam setahun ya. Iya. Kalau cuma kita ngasih itu kan cuma charity ya. Kita cuma ngasih sekali terus kita tinggalin. Kita harus hitung dampaknya kan. Jadi kemungkinan program yang kami buat saat ini mulai dari 2 tahun belakangan ini itu program-program yang akan berdampak 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan gitu loh. Jadi program ini tidak selesai di 1 tahun. Misalnya program stunting tadi, contohnya ya. Nah, program stunting nggak kita kerjakan aja di tahun ini. Di tahun depan kita akan lanjutkan lagi stunting selama program itu belum menyelesaikan permasalahan di lapangan gitu atau di masyarakat. Gitu. Karena memang mengingat masalah di masyarakat itu kan dinamis ya Pak ya. Betul. Jadi setiap program itu harus dilihat, kemudian dievaluasi. Betul. Next juga ditentukan apakah mau berlanjut atau enggak. Kalau sekarang Pak, bisa dibilang concernnya atau fokusnya kemana? Kalau kami sudah jelas dengan konsen adalah menurunkan fatalitas korban kecelakaan melalui edukasi, terus penanggulangan kecelakaan. Yang penting ada kaitan dengan core bisnis Jasa Raharja ya, di jalan raya ya. Jadi kita terutama mengedukasi masyarakat bagaimana caranya supaya mereka tidak terjadi kecelakaan. Terus kalaupun terjadi kecelakaan bisa meminimalisir tingkat fatalitas luka-lukanya ya, jangan sampai meninggal misalnya, atau jangan sampai luka berat kira-kira. Sejauh ini sudah seperti apa Pak perkembangannya selama program itu dijalankan? Memang tidak mudah ya, maksudnya untuk menilai suatu program itu sukses atau tidak di dalam 1 tahun. Kita akan bisa merasakan dampaknya itu ketika mungkin 6 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau yang tidak mungkin dilakukan dalam setahun. Namun kalau kita tidak lakukan sekarang, kemungkinan itu akan membunuh ya. Puncaknya akan semakin, karena kita lihat gini sih Mbak, angka kecelakaan itu kan nggak pernah turun di Indonesia. Betul. Ya kan? Iya. Bayangin aja, sehari ini bisa 5 orang meninggal dunia. Apalagi memang jumlah kendaraan yang terus bertambah. Jumlah kendaraan terus bertambah, populasi penduduknya juga bertambah. Betul. Ya kan? Terus regulasi dan aturan juga belum memenuhi kriteria, ya kan? Sehingga memang tidak bisa dihindari ya kalau ada kecelakaan, termasuk juga infrastruktur ya, jalan berlubang dan lain-lain atau penerangan. Jadi memang itu akumulasi semua. Kalau kita nggak lakukan sekarang edukasinya, kemungkinan tidak akan turun-turun karena orang akan tidak belajar ya. Terutama kan ini tiap tahun kan ada generasi baru ya. Iya. Nah kita boleh belajar dengan generasi-generasi itu, kita kasih edukasi. Ketika nanti di satu titik itu tercipta suatu generasi yang betul-betul sadar akan keselamatan lintas. Dan mudah-mudahan angka kecelakaan itu turun dan harapan kita suatu saat Indonesia zero kecelakaannya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kalau semua para pengendara warganya sadar sama keselamatan berlalu lintas, ya mungkin itu bisa terwujud ya Pak. Betul. Itulah komitmen dari direksi kami ya untuk selalu memberikan dukungan untuk terutama program TJSL ini. Salah satu langkahnya memang dari program PT Jasa Raharja, DV Money, untuk meminimalisir kecelakaan. Betul. Atau mengantisipasi yang namanya fatalitas dalam kecelakaan. Betul. Gitu ya Pak ya? Betul Mbak. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ini saya bacain ya Pak ya. Ya. Dari Mbak Naya di Jakarta Selatan. Pak, kalau terjadi kecelakaan di jalan, siapa yang berkewajiban membawa korban ke rumah sakit? Gimana dengan biaya ambulans? Apakah Jasa Raharja juga menanggungnya? Ya. Apakah ini juga termasuk kegiatan CSR Jasa Raharja? Silakan Pak. Oke, baik. Kalau terjadi kecelakaan di jalan raya, otomatis yang akan menyelamatkan duluan pasti pengendara lainnya ya, atau orang yang ada di sekitar ya. Karena itu salah satu bentuk kepedulian kita yang melihat orang kecelakaan pasti akan pada intinya kalau sesuai prosedur ya yang berlaku, biasanya sekarang itu banyak juga yang masyarakat itu udah terhubung ya dengan dengan komunitasnya. Biasanya ojol itu ada komunitas yang biasanya kalau ada kecelakaan tuh langsung dihubungi tuh, tiba-tiba ada ambulan yang dari kelompoknya itu yang bawa ke rumah sakit. Nah, kalau Jasa Raharja pada intinya semua kecelakaan yang dalam lingkup jaminan 3334 itu terjamin Jasa Raharja, kecuali kecelakaan tunggal ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan 2 kendaraan misalnya atau ditabrak, pejalan kaki ditabrak, terus korban dibawa ke rumah sakit, itu langsung tercover oleh Jasa Raharja. Jadi
Kalau ditanya siapa yang biayai ambulannya, Jasa Raja. Jadi kita udah koordinasi dengan pihak rumah sakit. Nanti konfirmasi rumah sakit yang akan melakukan penggantian biayanya melalui proses yang udah dilakukan di rumah sakit. Untuk biayanya sendiri maksimal luka-luka itu 20 juta. Terus kalau meninggal dunia 50 juta. Tapi jangan sampai terjadi ya. Kita nggak ingin ada kecelakaan. Tapi prosedurnya sedemikian. Jadi kalau korban dibawa ke rumah sakit, langsung di cover oleh Jasa Raja. Nanti dipilah lagi tuh di dalam administrasi. Biasanya ada BPJS atau Jasa Raja. Biasanya kalau kami adalah penjamin pertama sebelum BPJS. Jadi kami bayarin dulu maksimal sampai 20 juta, lebih dari 20 juta ke BPJS. Oh, gitu, begitu. Oke, berarti setiap kecelakaan itu tergantung ya Pak ya, apakah dia masuk kategori dari PT Jasa Raharja tadi yang kecuali kecelakaan tunggal. Betul, kecuali kecelakaan tunggal. Jadi nanti untuk biayanya nggak cuma biaya di rumah sakit, tapi juga termasuk biaya ambulan bakal di cover. Betul. Sama PT Jasa Raharja. Betul. Semoga menjawab ya buat Mbak Naya tadi di Jakarta Selatan. Oke Pak, kita lanjut lagi. Ya. Ini untuk semua program CSR yang ada di Jasa Raharja kan pastinya butuh dana ya Pak ya? Betul. Itu perputaran dananya seperti apa Pak kalau dari PT Jasa Raharja? Jadi sebelum menjawab perputaran dana, kami sampaikan bahwa PT Jasa Raharja itu menjalankan fungsi sosialnya itu berdasarkan pentahelix stakeholder ya. Jadi ada pemerintah, terus akademisi dalam itu ada kampus, ada komunitas masyarakat, terus ada media seperti ini, terus masyarakat. Jadi kalau ditanya sumber dananya itu dari perusahaan, dari PT Jasa Raharja sendiri yang kita anggarkan tiap tahun berdasarkan program yang kami buat. Jadi kami menyusun program dulu, terus kita lakukan pemetaan sosial, berapa program ini nilainya berapa, pasnya berapa, baru kita ajukan ke manajemen yang masuk dalam rencana kerja anggaran perusahaan, RKAP perusahaan. Jadi kalau ditanya, sumber anggarannya dari perusahaan yang melalui biaya dibiayakan, namun sebelum biaya dibiayakan, kami membuat program kerja dulu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak kita pengajuan program kerja pada umumnya begitu ya Iya, Pak, betul. untuk program CSR sendiri. Betul, jadi kami lakukan pemetaan sosial dulu. Jadi program-program apa yang akan kita masukkan di tahun ini. Kan memang ibaratnya tahun ya. Tahun misalnya kita belum bisa menganalisis program apa kan. Iya. Tapi kan kita udah bisa masukkan nih seperti contohnya stunting tadi. Iya, betul. Stunting, kemiskinan ekstrim, atau tadi yang berkaitan dengan sosialisasi keselamatan berlalu lintas, maupun program-program mandatori dari kementerian. Itu udah kita bisa masukkan, kita petakan gitu. Oke. Ini menarik sama program stunting sama kemiskinan ekstrim nih, Pak Hawarit. Itu kan apakah dari PT Jasa Raharja sendiri punya, maksudnya dipetakan daerah-daerah yang memang jadi concern utama gitu? Karena kan PT Jasa Raharja ada di mana-mana. Betul. Di setiap provinsi. Itu seperti apa Pak? Ada daerah-daerah tertentu nggak yang jadi concern utama? Jadi kalau stunting itu sebenarnya kita bisa lihat dari, sebenarnya kan di Indonesia ini pemerataan pembangunan tuh belum merata ya. Selain juga kita lihat dari sisi data geografis, itu juga kita bisa jadi penyebab juga stunting maupun dari edukasi masyarakat ya. Jadi kalau di kami itu kenapa isu stunting itu bisa masuk? Salah satunya karena itu program pemerintah ya. Iya. Program pemerintah yang harus kita bantu untuk tuntaskan bersama gitu. Berarti kemudian untuk daerah-daerah khususnya? Betul, untuk daerah-daerahnya 3T ya. Iya. Terluar, tertinggal, apalagi itu satu. Terluar, tertinggal, terpencil ya, terpencil. Gitu. Betul, terpencil. Jadi dari pemetaan 3T itu kita lihat daerah-daerah selain kita cari juga, tapi kita pada fokus juga sebenarnya di Indonesia ini kan ada isu-isu ya. Di provinsi tertentu yang angka stuntingnya tinggi karena letak geografi dan lain-lain, seperti contohnya di NTT karena kekeringan misalnya. Terus contohnya di Bogor kemarin, di Bogor ya, kita buat kegiatan di Bogor. Di Bogor. Kalau dibilang kan, Bogor kan wilayah Jawa kayak gitu ya. Iya. Harusnya nggak ada stunting dong. Tapi kan kenyataannya mungkin ada faktor-faktor tadi, faktor-faktor edukasi, terus faktor-faktor lingkup geografis. Betul. Jadi memang itu jadi satu. Jadi stunting itu tidak muluk karena di luar
di luar Pulau Jawa ya. Mm-mm. Tapi ternyata di Pulau Jawa pun ada isu stunting gitu. Oke, jadi seperti itu DFM-nya, nggak cuma harus daerah yang jauh, tapi termasuk yang terpencil di daerah Bogor juga masih banyak. Banyak betul Daerah Jawa juga. bisa jadi di sekitar kita pun mungkin ada ya. Mm-mm. Di lingkup lingkup tempat tinggal kita ya. Betul. Desa atau kelurahan itu masih juga ada isu stunting gitu. Tapi kalau misalkan ada nih Pak nih masyarakat yang sadar, wah di daerah saya masih banyak stunting nih gitu Pak. Untuk pengajuannya kerjasama dengan Jasara Harja itu ada alurnya atau gimana? Sebenarnya sih ada alurnya ya. Jadi yang satu yang pasti bukan perorangan. Kedua kan di situ ada lingkup puskesmas, ada lingkup dinas sosial ya. Terus ada lingkup juga organisasi kemasyarakatan. Jadi mungkin kami bisa melakukan kerjasama itu dengan organisasi masyarakat maupun pemerintah yang konsen dengan kegiatan-kegiatan stunting. Jadi kalau untuk dipetakan, nggak mungkin kita petakan sendiri karena kan itu isunya isu nasional ya. Iya sih benar. Betul. Berarti bisa aja melakukan pengajuan asal memenuhi syarat. Betul, memenuhi syarat betul. Bukan dari perseorangan tapi dari lembaga terkait. Betul. Gitu, dan betul. mengikuti alur-alurnya. Yang pasti itu kan program kolaborasi ya. Iya. Ibaratnya kita dengan organisasi kemasyarakatan itu pasti ada alur-alur yang harus dipenuhi gitu loh. Berarti dari sisi Jasara Harja support apa aja nih Pak untuk kegiatannya? Kalau di mana stunting? Stunting. Stunting tuh banyak ya. Isu stunting itu kan bisa dari gizi ya, bisa dari gizi, bisa dari edukasi. Betul. Jadi kami support semuanya sih Mbak. Support semuanya ya Pak kami ya? Support semuanya, betul. Wah, ini jadi isu stunting kalau diperhatikan sama semua pihak nih DFM-nya, semoga kedepannya angkanya menurun. Ya, betul. Harapannya seperti itu DFM-nya. Selain sama perusahaan, kayak kita di radio berarti berkolaborasi untuk acara stunting. Betul. Ada kolaborasi dengan perusahaan mana lagi Pak untuk kegiatan CSR-nya biasanya? Kalau kami yang pasti, yang sebelum saya menjawab kita kolaborasi dengan perusahaan lainnya, kami juga punya komunitas Gen Z ya. Itu gimana Gen Z di kampus-kampus. Kita ada komunitas Gen Z di 40 kampus di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa ini kita ajak juga untuk terlibat dalam program TJSL-nya Jasara Harja. Mereka bisa ngedukasi pencegahan kecelakaan maupun tadi stunting juga bisa masuk melalui mereka. Termasuk isu-isu lingkungan, sosial, mereka terlibat dalam kegiatan kami. Itu sudah ada di 40 kampus di seluruh Indonesia. Nah, kalau ditanya program kolaborasi TJSL yang dilakukan di Jasara Harja, kita udah lakukan kolaborasi dengan sesama BUMN maupun di luar BUMN juga. Kalau selama BUMN kita punya program, kalau Mbak pernah dengar atau bisa pernah dengar, ada kecelakaan di jalan tol. Iya. Karena asap. Oh iya. Terbakarnya asap. Sampah. Bukan sampah Kebun. Padi ya. Padi yang mengering terus dibakar, terus akhirnya jalan tolnya gelap itu di daerah Pemalang ya. Jadi jarak pandang jarak pandangnya terbatas, akibatnya terjadi kecelakaan jalan tol dan ada yang meninggal dunia. Nah, kita kerjasama dengan Pupuk Indonesia, kolaborasi, di mana masyarakat di sekitar jalan tol itu kita edukasi supaya tidak membakar sisa-sisa berladangnya ya. Jadi kita lakukan dengan metode penyemprotan bahan kimia, tapi bahan kimia ini dapat menyuburkan tanah. Dia sisa-sisanya itu membusuk dari tanah kembali, dan tanahnya subur dan tidak ada asap gitu loh Pak. Jadi kalau apalagi musim-musim kemarau ya, jadi di dua sisi kita dapat. Mereka dapat sisi Pupuk Indonesia, dapat sisi petani unsur haranya naik, terus bisa meningkatkan jumlah produksi padi. Dari sisi kami tidak terjadi kecelakaan di jalan tol karena ada asap gitu loh. Ya, itu contoh kolaborasi ya. Kolaborasi saling mutual gitu ya Pak. Betul. Iya sih, kemarin sempat ramai juga tuh Pak isunya. Tapi yang menarik yang sama Gen Z nih Pak, yang di kampus-kampus, berarti itu bentuk kegiatannya anak-anak Gen Z menjadi relawan atau seperti apa? Iya, jadi kita bentuk komunitas ya, namanya Gen Z ya. Itu di 40 kampus, jadi mereka bisa ngajuin proposal ke kami, terus kita seleksi program mana yang betul-betul berdampak, yang bisa kita lihat positifnya buat Jasara Harja dan untuk masyarakat. Nah, kita laksanakan sama-sama. Oh gitu. Misalnya mereka, kami mau ngajuin sosialisasi misalnya, safety campaign misalnya, ya kita dukung. Termasuk juga tadi stunting, kalau dari kampus yang ngajuin bisa ya Pak? Bisa, betul. Gitu. Itu 40 kampus tersebar di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, betul.
Kalau DV-mannya. di Jakarta ada UI, salah satu UI kalau nggak salah ya, UI. Jadi kalian bisa cek lah DV-mannya lengkapnya apakah kalian juga termasuk. Tapi kalau misalkan nggak termasuk dalam komunitas itu bisa ngajuin. Bisa. Tadi sepanjang dia organisasi ya, organisasi kemasyarakatan, terus punya reputasi yang baik, positif, terus tujuannya jelas ya. Maksudnya ini program yang dibuat buat apa dan berdampak buat masyarakat. Yang penting proposalnya dulu gitu. Betul. Soalnya kalau anak-anak kampus nih, anak-anak Gen Z kan sukanya nyari sponsor gitu ya Pak ya. Ya, Cari support buat betul. kegiatan sosial mereka, organisasi gitu. Ini juga bisa jadi insight nih buat para anak-anak Gen Z, mungkin bisa kolaborasi sama PT Jasara Harja. Betul. Gitu. Pak, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ini kita bacain ya Pak ya. Boleh. Ini dari Mbak Suci Indah di Bogor. Pak mau tanya, kenapa untuk kecelakaan tunggal tidak ditanggung oleh Jasara Harja? Gitu. Ya. Silakan Jadi, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kecelakaan tunggal itu nggak terjamin oleh Jasara Harja karena memang di undang-undangnya tidak diatur. Jadi memang karena tidak diatur di undang-undang sehingga memang itu tidak menjadi lingkup jaminan dari Jasara Harja. Oke. Gitu. Jadi sesimpel itu ya untuk Mbak Suci, semoga menjawab karena memang tidak diatur dalam undang-undang sehingga untuk kategori kecelakaan tunggal tidak tercover. Betul. Sama PT Jasara Harja. Oke. Pak, ini di segmen terakhir nih Pak, di kepedulian sosial untuk masyarakat dari PT Jasara Harja. Kedepannya apa nih Pak yang bakal menjadi kegiatan atau event dari Jasara Harja untuk dalam waktu dekat di bidang CSR? Oke. Di bidang CSR itu yang kemarin yang waktu dekat ini akan kita laksanakan. Kalau bicara tentang program mandatori kementerian, itu salah satunya penanggulangan stunting. Itu pasti dalam waktu dekat kita jalankan. Terus kemiskinan ekstrim. Terus juga kita punya ada namanya relawan bakti BUMN Batch 6. Jadi kita dipercaya oleh kementerian untuk melaksanakan program relawan bakti Batch 6 itu di Banda Neira. Selain itu juga kita dalam waktu dekat ada kegiatan di Batam bersama Korlantas Polri, salah satunya adalah diseminasi keselamatan berlalu lintas tadi. Oke, itu untuk yang terdekat. Yang paling dekat juga nanti kegiatan bareng sama DFM. Iya, betul. Di Pasaran Bogor. Nanti kita ketemu di Bogor ya. Oke, DFM-nya kalian stay tune aja nanti di tanggal 23 Juli ya. DFM-nya hari Selasa ya Bu ya. Iya betul, ada Bu Yani juga nanti di sana. Ada Nurul juga, DFM-nya di Pasaran Bogor. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari Mbak Nia. Pak, kalau mau mengajukan untuk pengajuan kolaborasi dengan PT Jasara Harja, misalnya dari universitas, itu alur detailnya seperti apa Pak? Diajukannya ke bagian mana? Oke, jadi diajukan aja ke urusan TJSL ya. Ke urusan TJSL di Jasara Harja, di Jalan HR Rasuna Said. Atau melalui radio ini juga boleh. Nanti disampaikan info ya. Nanti di info kami ya, boleh. Nanti kita lihat, kita pelajari apakah program kolaborasi itu sesuai dengan yang satu, yang pasti untuk masyarakat ya. Jadi bukan buat kepentingan individu atau organisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat dan ada korelasinya dengan Jasara Harja. Jadi ibaratnya kalau kita menjalankan suatu program, kita akan melihat dampaknya, dampak positifnya buat si pengaju proposal, buat Jasara Harja, buat masyarakat maupun yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi harus riset dulu nih DFM-nya tentang program kerja Jasara Harja. Kira-kira ada benang merahnya di mana nih? Benang merahnya di mana? Ya. Kalau nggak ada benang merahnya, ya kemungkinan kita tidak jalanin ya gitu. Belum dulu ya Pak ya. Betul. Jadi gitu DFM-nya. Pak, sebelum kita tutup nih talkshow kita pagi ini, harapan Bapak mungkin untuk masyarakat luas terkait dengan program CSR dari Jasara Harja. Silakan Pak. Satu, kalau untuk masyarakat ya, yang saat ini mungkin membutuhkan bantuan dan lain-lain, itu bisa melalui yang tadi ya, proposal dan lain-lain, itu bisa diajukan ke Jasara Harja. Pasti untuk kegiatan sosial ini, terutama untuk Jasara Harja ya, itu adalah kepedulian sosial dalam strategi bisnis Jasara Harja. Kedua, memang fokus atau isu itu relevan nggak dengan bisnis kami. Terus yang ketiga, harus ada kolaborasinya. Kolaborasi dengan pemerintah, atau masyarakat, atau komunitas. Terus program yang dibuat itu harus bisa kita ukur dampaknya. Kalau nggak bisa diukur, nanti percuma ya programnya ya. Iya. Terus ada komunikasi efektif. Terus yang pasti kalau sekarang itu isunya sustainability, berkelanjutan. Jadi
program yang dibuat harus bisa berkelanjutan gitu Mbak. Oke, seperti itu DFM-nya. Semoga talkshow kita pagi ini bermanfaat. Jadi DFM-nya apapun itu untuk program kepedulian sosial bukan hanya PT Jasara Harja, semua masyarakat juga harus saling support gitu ya DFM-nya. Betul. Untuk tayangan ulangnya bisa kalian saksikan nanti di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih banyak untuk PT Jasara Harja, untuk Bapak Hawari Pasaribu, Kepala Urusan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari PT Jasara Harja. Ya. Terima kasih ya Pak ya Terima untuk kasih Mbak waktunya. Nurul. Makasih Lain waktunya. waktu kita ketemu lagi. Oke. Juga untuk rekannya Bapak Hari. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, DFM-nya segitu aja. Semoga bermanfaat. Akhirnya Nurul beserta kru dan juga Bapak Hawari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.